Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Pada kesempatan kali ini, dimana saya mau berangkat bolang, tapi sebelum itu saya mau mereview karena banyak permintaan dari sahabat MG untuk mereview sebuah mereview sebuah updatean batuan-batuan yang saya punya. Karena saya terus bergulir, saya terus bekerja, saya terus melakukan produksi baik dari akik maupun dari batu-batu poles. Maka dari itu tetap ikuti terus channel saya Master Golden, karena akan selalu yang ada gajah, akan selalu ada saja, ada gajah, dan selalu luar biasa. Karena biasa di luar, mantap jos sekali. Di depan Anda ini ada sebuah batu buaya, saya menyebutnya, karena ini yang Anda lihat tampak sini ini merupakan bagian dari tampak ini tampak bawah. Ibarat kata suatu buaya itu bagian dari tampak bawah. Batu ini merupakan sebuah batu poles untuk menjadi sebuah display di ruangan, di ruang tamu, di samping pintu, atau menjadi sebagai ornamen-ornamen yang sangat cantik di sebuah hotel. Batu ini udah kita poles. Oke, kita dekatin saja karena kita akan tahu sendiri ya, batu ini dari jenisan batu apa saya kurang paham. Karena makin banyak kita bolang, makin banyak kita meneliti suatu batu, makin bingung kita nemukan yang baru-baru, yang ada gajah, yang selalu kita tidak bisa mengidentifikasi dengan tepat, kecuali kita itu di lab atau dimemokan ya. Seperti itu, kita teliti dari dekat. Nah, batu ini tak kira dulunya itu nempel magnet, dan ternyata sama sekali nggak nempel magnet. Ini terbukti, magnet langsung jalan saja, nggak main-main. Dan batu ini mempunyai warna khas ya, hijau. Hijaunya ada yang kayak virus kayak gini hijaunya, dan ada yang seperti ini hijaunya. Itu hijau klasik atau hijau bisa dikatakan hijau-hijau ke tanah atau ke wadas, tapi ini dari jenis batu. Dan batu ini bercampur dengan kristal-kristal guys. Nah, ini kita lagi bahas di sebelah atasnya dulu ya, sebelah baliknya. Karena sebenarnya motif buayanya itu di sini. Ini dari bawah, ibarat buaya lagi melumah guys, lagi perangas-perangas, panasan, lagi berjemur dan perangas-perangas, intinya seperti itu. Oke, gimana kabar Anda hari ini? Saya hampir lupa untuk menyalam dan menyapa Anda sahabat MG di seluruh Nusantara ya. Gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Dan apabila Anda sedang sakit, sedang pusing, sedang mumet, sedang tidak selara, sedang mikirin duit, intinya mumet, tidak selara, corona, mikirin duit, saya selalu ingatkan, jangan lupa madang. Nek Ramadang, semaput. Oke, kita lanjut ke season selanjutnya, dimana ini kita akan membahas batuan ini dan batuan-batuan yang lain, updatean batuan-batuan. Oke, kita lihat dulu, kita teliti. Perdekat lagi, bahwasannya kristal-kristal ini memang seperti uratnya itu seperti batu-batu Sulaiman Ginggang. Nah, ini lucunya lagi ya, unik lagi kan. Ini batu bukan batu Sulaiman, bukan batu apa-apa, tapi lihat kristalnya ini seperti motif-motif kantong semar, ada motif Gunung Derajat, ada motif sumur Bandung kayak gini guys. Itulah keunikan dan keantikan batuan-batuan di sungai kami, di mana batuan-batuan di sungai kami dalam satu batu itu biasanya ada bermacam-macam mineral menyatu atau berkumpul di dalam satu batu. Ibarat kata sebuah jadit saja atau sebuah giok saja, giok Jawa itu dalam satu giok itu, dalam satu bahan itu bisa keluar memonya neprit jet, empasi jet, atau jadit jet. Itu udah biasa dialami. Setelah itu kita akan coba melihat dari sisi samping, dimana saya bisa menyebut batu buaya. Ini bukan buaya darat ya guys, apalagi lubang buaya. Kita lihat dari sisi samping. Oke, ini kurang jauh mungkin ya, jadi pemandangannya kurang ser. Nah, di sini ini udah sangat terlihat sekali bahwa ini adalah sebuah moncong buaya dengan menghadap, ini lagi melumah guys, lagi perangas-perangas atau lagi berjemur kayak gini, menghadap ke sana guys. Jadi matanya di sini. Nah, mulutnya yang sebelah bawah, ini yang bawah. Nah, seperti itu. Banyak yang bilang ini batu buaya. Memang nemunya udah kayak gini guys. Kita cuman tinggal poles dan mengkilatkan saja, mantap jos sekali. Iya, kenapa saya nggak puter-puter? Ini sementara belum punya alat yang buat muter-muter ya guys. Nah, itu. Iya, ini warnanya juga campurannya ciamik sekali. Dan tingginya, kita bahas tingginya. Ini tinggi loh guys. Bisa menjadi suatu display yang mantap jos atau tugu selamat datang di rumah Anda. Biasanya ya, kalau ada batu-batu kayak gini di rumah itu ada aura-aura dingin, walaupun itu bukan batu giok ya. Ini kita
kilani atau kita jengkali. 1, 2, 3. 3 jengkal saya adalah 6,5 cm, 65 cm. Ini lebih, sekitar 2 cm. Berarti sekitar 67 cm atau hampir 70 cm. Mantap tuh sekali. Ini batunya. Ini batu dipoles ya, batu alam nemu kayak gini terus dipoles. Ini biarpun kayak gini batunya lumayan dingin, guys. Oke, kita beralih ke yang selanjutnya, dimana ini sengaja saya taruh di luar. Karena apa? Karena di dalam juga rumahnya sempit, guys. Lebih dari itu masih numpang lagi. Jangan keras-keras, malu. Ya seperti itulah Master Golden. Jadi masih ada yang ada gajah, masih ada yang selalu baru, masih, guys. Oke, kita lanjut. Ini adalah sebuah jasper merah. Bagaimanapun sebuah jasper merah itu adalah sebuah batuan keras, dan batuan ini memang terkenal keras, dan ini nggak nempel magnet ya, guys. Berbeda dengan batar besi merah. Untuk batuan batar besi merah dibuat sebuah polesan kayak gini, harganya itu rata-rata tidak masuk di kantong, karena di samping kelangkaannya, batar besi merah itu juga harganya juga mahal. Proses mendapatkannya juga tidak mencari di sungai-sungai. Dia melakukan proses-proses yang intinya hanya beberapa orang yang tahu, terutama hanya orang-orang batu Indonesia, Kebumen saja yang tahu seperti itu. Ini dari jenis jasper merah, dan jasper ini ketika didekatin ini mendapatkan warna-warna yang ciamik pula, dan ada warna kristal-kristalnya pula. Kita dekatin lagi. Nah, seperti itu. Ini sengaja kita poles agar menjadi suatu hiasan, daripada ini itu di hutan, di gunung itu kasihan sendirian ya, nggak ada temennya. Maka dari itu kita angkat dan kita muliakan batu ini menjadi sebuah batu poles yang mulia. Itulah bagaimana proses mengindahkan sesuatu yang dianggap biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kita lanjutkan saja pada proses pengenalan, updatean barang-barang batuan Master Golden. Dimana di hadapan Anda ini juga ada polesan-polesan besar. Yang setelah ini nanti saya juga akan rapihkan ya. Yang setelah ini, karena ini dari beberapa jenis batu yang termasuk lumayan langka, termasuknya dari giok-giok. Kalau jenis kayak gitu saya punya bahan-bahan tunggal itu hampir 2 ton lebih, guys. Ya sengaja saya timbun di gudang, karena kalau ditimbun di depan rumah kayak gini ya waduh nggak bisa jalan, guys. Bingung saya. Ya bahan tunggal. Oke, kita dekatin. Ini dari jenis giok Jawa. Kita temukan di alam itu udah ada urat-urat kuning seperti ini. Urat ini sebenarnya itu berasal dari kristal kapur atau kapur yang mengkristal, atau bisa juga ini masih belum kristal. Nah, yang jelas umumnya giok Jawa itu menemukan bahan tunggal kayak gini juga lumayan susah. Kalau bahan besar kita pecah-pecah itu mungkin depositnya masih lumayan banyak, tapi untuk bahan tunggal itu agak lumayan susah, karena dia bahan berdiri sendiri dalam satu bongkah. Itu kurang lebih beratnya antara 10 sampai 15 atau bahkan 30 bahkan 1 kintal. Nah, batuan kayak gini uniknya, dalam satu batu ini pasti keluar beberapa jenis ketika dimemokan. Itu kenapa saya bilang seakan-akan tahu, karena udah beberapa kali terjadi atau udah beberapa kali mengalami dalam satu batu itu keluar 2 memo atau bahkan 3 memo. Ini kita tes ketembusannya. Ini batu kayak gini saya alhamdulillah lumayan banyak punyanya, tapi nggak saya review satu persatu. Kalau Anda butuh dalam berapa ton, 1, 2, 3 ton bahan tunggal asal harga cocok, itu saya bisa bongkar seperti itu. Dan eksklusifnya bahan kayak gini gimana? Eksklusifnya ini giok Jawa tapi sudah membentuk shiseki. Oke, ini karena bahan alam sudah seperti ini, sengaja kami nggak getok. Paling ada tompalan-tompalan itu ya khas dari alam seperti ini tompalannya. Seperti itu, guys, termasuk bahan-bahan ini. Ini bahan tunggal dari alam seperti itu. Oke, kita lanjut kepada bahan yang selanjutnya, di mana bahan ini merupakan bahan yang unik, antik dan langka dan mantap jos sekali. Ketika kita dekatin, nah kita lihat uratnya itu seperti urat-urat akar ya, yang banyak sekali. Oke. Nah, warnanya dia hijau-hijau mirip virus, bisa dikatakan mirip urat-urat virus juga, tapi terlalu lembut, terlalu banyak uratnya. Dengan berat kurang lebih antara 60 sampai 70 kg. Ini estimasi perkiraan saya ya, bisa kurang bisa lebih, tapi yang jelas tidak terlalu jauh. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini dengan tinggi ya,
Ini tinggi antara 1, 2, 3 sekitar 60 cm tingginya. Oke, kita agak jauh ya. Huyu seperti itulah bunyinya. Dengan di sampingnya itu adalah sebuah polesan bulu monyet. Ini kenapa belum mengkilat? Ya seperti itu, karena tukang poles itu kadang ya ibarat kata ada yang mengkilat, ada yang biasa, ada yang super seperti itu. Tidak semua mengkilat banget. Ini batunya ini hijau sekali, guys. Nah, kita perdekat lagi. Apa unik dan antiknya batu ini? Pengen tahu banget. Gini, guys. Nah, oke. Kita lihat. Batu ini adalah batu batar besi. Di mana batu batar besi ini merupakan batu batar besi motif, tapi kita belum coba tes tembusnya. Oke, untuk ketembusannya ini tidak tembus, guys. Tidak seperti batu batar besi hijau. Maka dari itu ini berbeda dengan batu batar besi hijau, karena kita lihat, mengingat dan menimbang, ini uratnya ini bercampur mineral antara serpentin, hematit, dan entah mineral apa lagi ya. Yang jelas bukan le mineral yang ada manis-manisnya gitu. Enggak, itu guys, enggak ada, guys. Ini bukan iklan ya, guys. Mohon maaf, ini kita nggak di-endorse masalah kayak gitu. Oke, ini nempel. Ya, ini adalah sebuah batar besi. Saya nyebutnya batar besi apa? Saya bingung. Batar besi pirus. Oke, kita sebut saja batar besi pirus. Kenapa kok enak aja namain batu, nggak bikin bubur abang apa ya? Orang kita yang punya bebas ya, guys. Yang penting kita namain itu yang nggak gila-gila amat. Masa kayak gini dinamakan Mr. G? Wow. Masa kayak gini dinamakan James Bond? Itu ya gila-gila amat termasuknya saya. Jadi saya udah namain ya ada minimal ya ada katurangganya lah. Ya, ini batar besi petir atau batar besi apa? Batar besi pirus. Ya memang warna hijaunya itu mirip urat pirus, walaupun ini terlalu radikal sekali ya. Atau bisa dipotong di sini, ini bisa menjadi pirus hitam, guys. Nah, seperti itu. Wah, ini indah kan? Mulane manut bae. Dadi nek kanu jenengan kuwi manut bae, manut saya aja. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kenapa ini dinamakan sebuah batu bulu monyet? Apakah kelebihannya? Sebenarnya batu ini terlihat seperti batuan biasa pada umumnya, di mana batuan-batuan ini ya itu sekilas nggak ada istimewanya ya. Belum saya jelaskan dan Anda tahu nanti akhirnya. Ini kita lihat dari jauhan. Dengan tinggi kurang lebih antara 55 sampai 60 cm dengan berat antara 40 kg. Batu ini sebenarnya sejatinya ini adalah sebuah batu bulu monyet ketika di alam. Nah, kenapa kok dipoles hilang bulunya? Yang namanya monyet, guys, tahu monyet? Ketika dikerik bulunya kan hilang. Ya iya, lah itu masalahnya di situ. Yang namanya monyet ketika dikerik bulunya hilang. Lah ini bulu monyet, bulunya dikerik pakai gerinda biar mulus jadi hilang. Sebenarnya batu bulu monyet itu serat-serat alamnya itu sebenarnya merupakan sebuah serat kulit, guys. Nyatanya seperti itu. Ada juga yang sampai dalam serat itu, tapi rata-rata serat itu serat kulit. Ketika dipoles, serat itu akan menyatu. Ibarat kata ketika dikerik bulunya itu akan menyatu. Tapi apa ciri-ciri yang menandai sebuah bulu monyet? Ini kita lepaskan dengan nempel magnet. Oke, Anda lihat sendiri. Sebenarnya kalau nggak di kamera, ini ada semacam kayak belik-belik nih. Ini saya gerakkan kamera. Nah, sebenarnya kalau posisi gelap atau kalau nggak ada di kamera, ini udah terlihat sekali pantulan-pantulan kerip-kerip loh. Nah, oke. Ini harusnya saking banyak. Nah, itu ada kayak kilatan-kilatan. Nah, itu. Nah, ini di sini. Sip. Terus ada titik-titik kayak kristal-kristal itu, kristal-kristal bergelip-gelip. Nah, itu mengkilat sekali. Nah, kok kenapa nggak dimengkilatkan sekalian ya? Gosoknya kayak gini tukangnya gimana lagi, guys? Yang penting kan bayaran, bok ya. Oh, alah. Nah, oke, ya memang kemampuan sendiri-sendiri. Oke, kita lihat. Nah, itu sebenarnya untuk titik-titik berlik-berlik seperti ini atau titik-titik kristal glitter seperti ini, sebenarnya ini full aslinya. Cuman di siang hari atau kita kamera nggak bisa nangkap. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ya, kali ini adalah updatean sebuah bahan-bahan polesan atau bahan-bahan Biseki Master Golden sebagai display. Ini adalah sebuah bahan
ya katakanlah giok Jawa lah, entah itu jenisnya JJZ atau Neprit Jet, karena ini bisa masuk ke ranah keduanya ya guys. Iya, ini batu ini sebenarnya itu batu besar, cuman ini ada sapnya entah kemana. Ini semplak lah ya, ibarat kata di sungai itu batunya gede, terus ininya semplak dan gelundung-gelundung dan ditemukan oleh para pembolang seperti itu. Kita taruh lagi di sini. Di samping Anda juga ada dari jenis giok Jawa. Kali ini warnanya itu enggak cuma hijau. Nah, warnanya juga ada warna putih, ada warna kehijauan, ada warna stabilo, dan ada warna kuning. Bisa dikatakan ini sebuah giok Jawa multicolor. Saya juga punya yang multicolor lagi ya. Cuman ini sudah dijadikan polesan, dan polesan kali ini bisa menjadikan sebuah hiasan atau bisa menjadikan pendingin di rumah Anda. Kenapa sebagai pendingin? Anggap saja batu giok itu merupakan kepercayaan dari sebuah negeri Tiongkok, di mana batu ini bisa menyerap energi yang kurang baik seperti itu. Dan memang batu ini nyatanya dingin. Di samping itu kita juga berharap dengan adanya batu itu energi, karena alam itu adalah sebuah siklus ya. Energi itu yang negatif itu bisa terserap, karena sejatinya batu giok itu bisa menimbulkan rasa bahagia. Dan mungkin saja dengan filosofi seperti itu atau dengan pembicaraan seperti itu, sebuah batu memang menyerap energi negatif seperti itu. Di sampingnya ada sebuah giok Jawa lagi dengan varian yang berbeda dengan yang sampingnya. Ini semua berbeda varian semua guys. Jadi varian giok Jawa itu sebenarnya sangat banyak. Makin nemu yang baru, makin mumet ndasmu guys. Makin bingung mendefinisikan. Bukan hanya jadi neprit atau serpentin atau pasit atau mausit, bukan hanya itu guys. Banyak banget ngasih ndase lara guys. Oke, kita cek lagi. Ini adalah sebuah varian giok Jawa dengan bahan tunggal. Sebenarnya ini bahan tunggal tapi kita sengaja poles, dan hasilnya seperti ini. Malah batunya itu mirip batu yang itu guys, yang pernah saya nemu itu batunya ngembun, giok Jawa yang ngembun seperti ini modelnya. Ada juga yang biasa menyebutnya ini adalah urat virus seperti ini, karena urat-urat ini berasal dari alam, bukan urat kita pecah atau kita ketok ya. Urat ini berasal dari alam yang tadinya retak-retak alami, dan ketika digosok ini akan menjadi sangat bagus karena urat ini sudah berwarna kuning. Maka dari itu bisa dikatakan urat virus. Pernah viral juga giok Jawa urat virus ya seperti ini. Kalau kita bongkar gudang guys, kita tunjukkan semua, hampir sampean bingung. Saya punya bahan tunggal itu hampir 2 ton, itu banyak banget variannya. Ada yang warnanya putih, ada yang pink, ada yang krem, ada yang stabilo, ada gajah. Intinya seperti itu. Kita tunjukkan dikit-dikit saja yang di depan rumah. Oke, di hadapan Anda ini juga varian yang berbeda dari sebuah giok Jawa dengan warna ini seperti warna tanah ya. Dan ini seperti stabilo di sini. Nah, dengan campuran warna-warna yang mungkin bisa dikatakan ini warnanya coklat campur putih. Intinya warna-warna khas alam, dan ini bukan hanya dilihat dari semacam motifnya atau kejernihannya. Batu ini dilihat dari keantikannya dan warna-warna yang mineral yang terkandung di dalamnya ya. Dalam satu batu di batuan kami Kebumen itu bisa jadi mineral itu memang bercampur dengan mineral-mineral yang sangat langka, yang paling dicari, tapi jumlahnya atau kuantitinya dalam batu itu tidak begitu banyak. Oke, kita lanjut lagi di sampingnya. Ini juga varian giok Jawa dengan urat hitam. Nah, batunya hijau campur warna kuning. Hijaunya seperti hijau juga cantik juga. Ini uratnya hitam. Nah, kalau biasanya uratnya itu adalah warnanya itu seperti virus serat emas atau ini uratnya hitam guys. Ini bukan kaleng-kaleng, uratnya hitam, bener-bener hitam. Tapi saya duga ini adalah jenis neprit. Oke, kita lanjut ke yang ke sampingnya. Di hadapan Anda guys, ini dalam satu batu merupakan 2 mineral yang berbeda. Dimana mineral atas itu saya duga adalah sebuah mineral serpentin, tapi kenapa tembusnya itu kurang dan bisa mengkilat seperti ini. Tapi ketika hitam legam ini kita dekatkan dan kita teliti ya, nah itu ternyata warnanya hijau guys. Nah, itu dilihat di sempalannya, itu warnanya hijau jambrut atau hijau imperial. Pecahannya itu kelihatannya tembus. Dan ternyata kita gotak ini. Nah, Anda pengen tahu ini dari jenis apa? Ya, oke. Ini dari jenis apa ya guys? Kita menyebutnya dari jenis giok pucuk pisang, karena ternyata ini tembusnya dalam. Nah, jos sekali. Batu ini tergolong langka.
Nah ini, dan ini saya nggak tahu ini dari mineral apa. Tak kira ini dari mineral serpentin karena hijau, tapi ternyata tembusnya kurang. Itulah batuan dalam kabupaten kami, itulah batuan-batuan Sungai Lukulo, itulah batuan-batuan dari Kebumen, di mana merupakan Kebumen itu batuannya terlengkap se-Asia Pasifik, Jadi batuan kami itu mungkin batuan-batuan di negara lain itu bisa ditemukan di tempat kami, walaupun jumlahnya itu tidak seberapa atau tidak, kuantitasnya tidak banyak. Karena untuk penelitian penggalian itu belum ada di kabupaten kami. Adanya LIPI pun itu meneliti yang ada di lahan, yang ada di permukaan. Belum ada penelitian sampai penggalian goa, penggalian kedalaman itu belum ada. Maka dari itu penemuan batuan-batuan yang super imperial jet dan ini itu belum ditemukan karena memang belum ada penggalian sama sekali. Oke, kita lanjut. Di sini merupakan ada sebuah giok trotol. Ada yang menyebutnya totol stabilo sayur, ada yang menyebutnya totol sayur, ada yang menyebutnya sebuah Indocres Kebumen. Batu ini belum finishing, sengaja belum selesai finishing. Maka dari itu batu ini kalau kita amati, nah hijau ini ketika di center itu akan menimbulkan warna yang sangat cantik. Ngandel ora guys? Oke, kita center coba, walaupun centernya bukan kualitas hidrok centernya guys, maksudku dia. Nah itu hijaunya. Cara mainnya itu hijaunya. Nah, ketika batu ini dibikin lempengan, ini langsung hijaunya cling, tembusnya jadi hijau semua. Itulah kekayaan alam negeri, itulah kekayaan alam Indonesia, dan kita wajib bangga menjadi warga negara Indonesia dan rakyat Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Karena Indonesia itu punya segalanya guys. Negeri kita ini punya segalanya, punya apa saja guys. Sebenarnya kita nggak membutuhkan negara lain kalau kita bisa mengelolanya sendiri dengan baik dan benar. Oh iya guys, sebenarnya masih banyak batuan-batuan yang lah reviewnya besok-besok aja lah guys. Kalau direview terus engko sampean ya bosen ngrungokna omonganku, sampean bosen ngrungokna ocehanku. Kita lihat aja batu ini guys. Ini batu seperti fosil kayu ya. Ini saya dapat, ini malah dari petani kalau nggak salah. Ini sengaja dipoles. Ini batunya kulitnya mirip dengan kayu. Ini muter-muter mirip dengan kayu. Oke. Setelah mirip dengan kayu, kita teliti atasnya. Ini batuan semi tembus. Nah ya, ada gajah ya, dan uratnya mirip kayu, tapi kayunya uratnya nggak ada seperti urat tahun ya, adanya urat-urat yang abstrak seperti ini. Dan ini tembus hijau guys. Nah, batu apakah gerangan? Ya seperti itu, selalu ada gajah. Makin Anda mempelajari batu, makin banyak batu yang tidak teridentifikasi. Makin Anda menemukan batu, makin Anda mencari batu, makin banyak batu-batu yang belum teridentifikasi. Ibarat kata, makin pintar makin puyeng, seperti itu. Makin sering makin puyeng. Oke, banyak banget yang harus direview untuk besok-besoknya lagi. Semoga dalam waktu dekat ini Master Golden bisa melakukan giveaway, karena doakan saja rezekinya lancar. Mungkin sampai di sini dulu untuk konten hari ini, di mana saya memperkenalkan sesuatu yang ada gajah, sesuatu yang lain daripada yang lain. Semoga bisa menjadi bermanfaat bagi Anda, dan bila ada yang minat monggo bisa menjadi display di tempat Anda. Bersama channel saya Master Golden, jangan lupa madang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, jos. Salam para petualang semua. Gambar orang muda guys.